Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 3 Arafah, 3 Musdalifah, dan 3 Mina yang Pak Agung sayangi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Iya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya nak, dan tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Pak Agung. Hari ini kita belajar Quran hadis ya nak. Kita melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Kita sudah masuk di bab yang ke-10 tentang surah Al-Fil. Ya, sebelum itu seperti biasa, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita angkat tangannya, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, sebelum kita belajar, setelah berdoa, Pak Agung mau tes dulu semangatnya. Ayo, masih semangat belajar hari ini? Kita tepuk semangat dulu ya. Oke, Pak Agung tes sama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ada kabar gembira untuk pelajaran Kudis hari ini. Sebelum kita belajar, tahu nggak kita akan masuk di bab yang keberapa? Ya, tadi yang Pak Agung sudah sampaikan, pelajaran yang ke-10 tentang surah Al-Fil. Nah, sebelum kita masuk dan membahas tentang apa sih hal-hal yang terkait dengan surat Al-Fil, yuk kita sama-sama nonton video berikut ini. Ya, kita sama-sama fokus dan perhatikan ya pesan dan sejarah yang akan Pak Agung tampilkan dalam video berikut ini. Check it out. Pada suatu hari, Raja Abraha yang kejam dan ribuan pasukannya yang menunggangi gajah bergerak menuju Yaman untuk menyerang dan merebut daerah itu. Sesampainya di Yaman, Raja Abraha seketika sangat marah karena mendapati daerah itu tandus dan telah ditinggalkan oleh penduduknya. Para prajurit pun menunduk dan terdiam takut melihat wajah Raja Abraha yang marah. Raja Abraha kecewa karena keadaan daerah itu tidak sesuai dengan informasi yang telah ia dapat bahwa negeri Yaman sangat subur, hasil buminya melimpah dan banyak penduduk yang memiliki harta benda. Dahulu, Yaman memang merupakan sebuah pusat perdagangan yang terkenal. Namun sejak adanya kota Mekah, para pedagang pun mulai berpindah. Kini Mekah menjadi pusat perdagangan yang baru. Para pedagang pindah ke Mekah karena di Mekah terdapat bangunan Ka'bah yang merupakan tempat beribadah. Raja Abraha kemudian memerintahkan para prajurit dan rakyatnya membangun sebuah tempat ibadah untuk menyaingi Ka'bah. Ia menginginkan tempat ibadahnya lebih megah dan mewah, sehingga Yaman kembali menjadi pusat perdagangan dan Mekah menjadi sepi. Tidak lama kemudian, Yaman mulai dibangun. Semua gajah ikut dikerahkan untuk membantu bala tentara membuat rumah ibadah. Rumah ibadah yang terbuat dari emas dan perak itu pun selesai dibangun. Namun tidak ada seorang pun yang datang beribadah di sana. Raja Abraha pun semakin marah. Raja Abraha berencana menyerang kota Mekah dan memerintahkan pasukan yang menunggangi gajah menuju ke sana. Ketika melewati sebuah peternakan milik Abdul Muthalib, mereka ikut menangkap semua hewan ternaknya. Raja Abraha juga memberitahu Abdul Muthalib bahwa ia hendak meruntuhkan Ka'bah dan memusnahkan kota Mekah. Ketika bangunan Ka'bah sudah terlihat di depan mata, tiba-tiba saja mereka terhenti.
Gajah-gajah itu tidak mampu melangkah, kaki-kakinya seperti melekat ke bumi. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Raja Abraha dan pasukannya, namun gagal. Gajah-gajah itu ketakutan setelah memandang Ka'bah. Tiba-tiba, langit menjadi gelap gulita. Burung ababil yang berwarna hitam berdatangan dari langit dengan membawa batu kerikil panas dari neraka. Batu itu pun kemudian dilemparkan mengenai Raja Abraha dan para pasukan gajahnya, sehingga mereka seketika binasa. Tidak ada seorang pun yang selamat. Kemudian muncullah sebuah cahaya yang menerangi seluruh penjuru negeri. Cahaya itu datang dari bayi yang digendong oleh Abdul Muthalib yang bernama Muhammad bin Abdullah. Demikian berakhirlah riwayat Raja Abraha dan seluruh pasukan gajahnya. Mereka semua hancur seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat, sesuai dengan apa yang ada di dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Maha suci Allah atas segala hendak dan kuasanya. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke, nah itu dia pelajaran atau sejarah tentang penyerangan kota Ka'bah ya, kota Mekah oleh pasukan bergajah. Iya, bicara sejarah tentara bergajah rajanya Abraha pasti tidak bisa dilepaskan dengan surat Al-Fil ya. Kenapa? Karena surah Al-Fil itu di dalamnya menceritakan tentang tentang penyerangan Ka'bah oleh tentaranya Raja Abraha. Yuk kita sama-sama pelajari apa saja sih hal-hal yang terkait dengan surah Al-Fil. Oke, yang pertama, coba dilihat halaman 115. Nah, ini ada beberapa hal-hal yang perlu kalian garis bawahi ya nak, sebagai pelajaran untuk catatan ujian nanti ya. Yang pertama, pasti kita harus tahu dulu surah Al-Fil itu surah yang keberapa dalam Al-Quran? Yes, surat yang 105. Ya, ini di garis bawahi nak. Ini harus jadi catatan ya, ini ilmu. Surah Al-Fil adalah surah yang ke-105 di dalam Al-Quran. Nah, ada berapa ayat surah Al-Fil ya? Nanti kita baca sama-sama ya. Ternyata di dalam surah Al-Fil itu terdapat 5 ayat. Itu yang kedua. Yang ketiga, surah Al-Fil termasuk golongan surah apa? Makkiyah atau Madaniyah? Yes, surah Al-Fil termasuk golongan surat Makkiyah. Masih ingat maksudnya surah Makkiyah itu apa? Surah-surah yang diturunkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah ya, atau sebelum Nabi Muhammad hijrah. Ya, kalau Madaniyah ya surah-surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad setelah beliau hijrah atau ketika beliau berada di Madinah. Ya, itu ya. Jadi golongan surah Al-Fil ini termasuk surah Makkiyah. Berikutnya, surah Al-Fil ini dapat dijadikan cerminan bagi kita bahwa Ka'bah ya, tempat kita sujud ke arahnya, itu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dari ulah tangan manusia yang ingin menghancurkannya. Seperti tadi, tentara bergajah yang dipimpin Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah ya di kota Mekah. Alhasil apa yang mereka dapat? Tidak ada apapun yang bisa mereka dapatkan kecuali kehancuran ya, karena dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, jadi seperti itu catatan. Nah, sekarang kita akan sama-sama membaca surah Al-Fil ya, sesuai dengan pembacaan yang benar. Nah, kalian bisa dengarkan Pak Agung terlebih dahulu cara membaca surah Al-Fil. Nanti bisa kalian ikuti ya nak, bisa kalian ulangi setelah Pak Agung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Nah, itulah pelafalan surah Al-Fil ya. Kalian latih di rumah ya, Nak, cara membacanya, panjang dan pendeknya diperhatikan. Ya, jadi ada berapa ayat surat Al-Fil ini? Ada 5 ayat ya. 1 2 3 4 5. Ada 5 ayat. Coba ayo berlatih diisi. Surah Al-Fil adalah surat yang keberapa tadi di dalam Al-Quran? Surat yang ke-100? 105, pinter. Berikutnya, surah Al-Fil termasuk golongan surat apa? Ya, surah Makkiyah. Termasuk golongan surah Makkiyah atau golongan surah-surah yang diturunkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekkah. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama melihat ya dan memperhatikan terjemahan atau arti ayat per ayat dalam surat Al-Fil ini. Oke? Ya, coba kalian perhatikan halaman 117. Ya, Pak, perhatikan ya, Pak Agung bacakan Arab dan artinya ayat 1. Ayat 2 terjemahannya ayat yang kedua. Ya, perhatikan baik-baik. Halaman 117 sampai 118. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Serem gak? Serem ya. Nah, itulah terjemahan dari masing-masing ayat dalam surah Al-Fil ya. Diperhatikan baik-baik Nak ya. Ayat 1 terjemahannya apa, ayat 2 terjemahannya yang mana, ayat 3 yang mana, ayat 4 sampai yang kelima. Nah, itu isinya. Yang terakhir kita akan sama-sama memahami isi kandungan dan bagaimana cara mengamalkan surah Al-Fil ini. Baik, Pak Agung berikan garis bawah ya untuk kalian bisa sama-sama menyimak dan memperhatikan isi kandungan surat Al-Fil. Yang pertama, isi kandungan atau makna surah Al-Fil adalah tentang kekuasaan Allah, keagungan Allah, rahmat dan rahimnya kepada hamba-hambanya, dalil-dalil terhadap keesaannya, dan kebenaran Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang pertama. Ya, ini isi kandungannya. Yang kedua, isi kandungan atau makna surah Al-Fil adalah bermaksud atau dimaksudkan tentang tentara bergajah ya yang dipimpin oleh Raja Abrahah ya, gubernur Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ya, jadi surah Al-Fil ini menceritakan tentang penyerangan tentara bergajah. Siapa yang diserang?
Ka'bah ya, Ka'bah yang diserang, ingin dihancurkan. Siapa raja yang memimpin pasukan tentara bergajah ini? Namanya siapa? Yes, namanya Raja Abrahah ya, atau Gubernur Abrahah. Dari kota mana? Dari negeri Yaman. Ingin menghancurkan kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, Abraha bermaksud mengalihkan hajinya orang-orang Arab dari Ka'bah di Mekah menuju ke gereja itu yang dibangun di kotanya, ya. Tapi ia umumkan itu di kerajaannya, orang-orang Arab tidak suka, ya, bahkan Quraisy marah. Sehingga di antara mereka ada yang pergi mendatangi gereja itu dan masuk ke dalamnya, lalu meletakkan kotoran di dalamnya. Ya, intinya Raja Abrahah tidak suka dengan Ka'bah, ya. Raja Abrahah pun menyerang Ka'bah dan ingin menghancurkan, tetapi digagalkan oleh Allah. Allah binasakan tentara itu dengan cara apa? Memberikannya pasukan burung-burung yang melemparinya dengan batu, ya, yang berasal dari api neraka. Serem banget ya tentara bergajah itu. Makanya kita jangan menjadi anak yang durhaka, ya, anak yang nakal, yang jahil, ya. Nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal dari kejahatan yang pernah kita lakukan. Oke. Yang terakhir sekali, apa saja yang bisa kita lakukan setelah kita belajar surat Al-Fil? 2 yang bisa kita lakukan. 1, kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah agar selamat. Hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan terbaik untuk kita. Boleh kita meminta perlindungan kepada orang tua? Boleh. Ya, kepada kakak boleh. Tetapi harus juga dan senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Kita ingin berangkat ke sekolah, berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita ingin belajar, berdoa kepada Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, dari malapetaka, dari bahaya yang akan menimpa kita. Yang kedua, ya, setelah kita belajar surat Al-Fil, kita harus, ya, tidak boleh merusak apapun. Ya, apalagi merusak sesuatu yang disayangi oleh Allah. Ya, misalnya orang tua kalian sudah memberi kalian sejadah, memberi kalian Al-Quran, Iqra, ya kan? Siapa yang punya Iqra? Atau siapa yang sudah baca Al-Quran? Dijaga Al-Qurannya, ya. Dan barang-barang apapun yang dititipkan Allah kepada kita, kita nikmati, harus kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara merawatnya dengan baik, ya. Kalau kita tidak merawat barang-barang kita dengan baik, kita bisa termasuk orang-orang yang zalim, iya, tidak merawat barang-barang yang dititipkan Allah dengan baik. Termasuk ketika orang tua memberikan kalian uang, harus digunakan dengan baik, ya nak, harus dibelanjakan, dibelikan sesuatu yang bermanfaat, yang baik-baik. Ya, itu dari Pak Agung untuk pelajaran Kurdis hari ini. Hari ini kita belajar surat Al-Fil, ya nak. Beberapa poin tadi yang sudah Pak Agung sampaikan di garis bawahi. Nah, ini bisa kalian kerjakan juga nih. Ini tinggal ditulis nomor ayatnya. Ini ayat keberapa, ini ayat keberapa. Ya, ngelihat tadi yang halaman sebelumnya, ya, bisa kalian perhatikan. Oke, untuk pelajaran Kurdis hari ini Pak Agung cukupkan. Tugasnya adalah silakan anak-anak semuanya mengerjakan evaluasi pelajaran 10 halaman 123 sampai 124, bagian A, bagian B, dan bagian C. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, dikerjakan semua ya. Pak Agung berikan waktu 2 hari sampai hari Rabu besok, semuanya sudah dikumpulkan. Terima kasih. Iya, tetap semangat belajar di rumah ya, meskipun sementara kita harus belajar di rumah terlebih dahulu, tapi tidak mengurangi semangat kita ya. Siapa yang mau jadi anak pandai?
Siapa yang mau jadi anak sukses? Siapa yang mau jadi anak berbakti? Iya, kalau mau jadi anak yang sukses, pandai, hebat, harus tetap rajin dimanapun kita berada. Di rumah rajin belajar, di sekolah rajin belajar, dimanapun kita rajin belajar dan mengerjakan tugas-tugas. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya nak. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan bisa kembali masuk ke sekolah bersama. Dan berbakti kepada kedua orang tua kalian di rumah ya. Mumpung lagi di rumah, sayangi mereka, bantu pekerjaan orang tua kalian di rumah. Terima kasih. Pak Agung akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.